Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan kue tradisional dari tepung, beras ketan dan juga kelapa ya teman-teman. Ini tuh resep simple, ternyata bikinnya mudah banget, anti gagal, anti ribet ya teman-teman. Ini meskipun sudah dingin tetap empuk ya. Mau tahu rahasianya apa aja dan bagaimana cara membuatnya? Simak terus ya videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu ya teman-teman. Ini aku sudah kupas kelapa sebanyak 3 butir. Ini kelapanya setengah tua, tidak terlalu muda dan juga tidak terlalu tua ya. Kemudian kita kukus dengan daun pandan, kemudian kita dinginkan. Setelah dingin kita campur dengan gula pasir, ini sebanyak 450 gram ya. Kemudian tambahkan 500 gram tepung beras ketan. Ini kita aduk-aduk, ditambahkan dengan 1 sendok teh garam. Nah, seperti ini aja kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur ya teman-teman. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, lanjut. Ini kita tambahkan margarin, ini sebanyak 100 gram ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk. Untuk margarinnya tidak perlu dilelehkan ya teman-teman. Cukup diawur-awur, diaduk-aduk seperti ini saja sudah cukup. Nah, setelah sedikit tercampur, ini kita tambahkan 2 butir telur. Ini dikocok lepas dulu ya teman-teman, supaya nanti mudah untuk mencampurkannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuang ke dalam adonannya. Nah, kemudian setelah dicampur ke bahan-bahan keringnya, ini aku mau pakai tangan saja ya teman-teman ngaduknya supaya lebih mudah dan juga tercampurnya itu benar-benar merata gitu ya. Ini kita pakai tangan supaya lebih mudah kita aduk-aduknya. Kita awur-awur, jangan terlalu ditekan-tekan ya teman-teman, supaya nanti tekstur dari kuenya itu bisa tetap empuk meskipun sudah dingin, jadi nggak terlalu ditekan-tekan. Nah, setelah tercampur baru kita tambahkan air kelapa ya teman-teman. Ini air kelapanya hangat ya teman-teman, jadi dihangatkan dulu, tapi jangan panas ya teman-teman. Dihangatkan kira-kira 10 detik lah nanti di atas api kompor. Pokoknya kalau dipegang itu tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin, hangat kuku gitu ya untuk air kelapanya. Nah, ini kita campur, jangan ditekan-tekan. Sekali lagi, ini cuma dicampur biasa seperti ini ya teman-teman. Untuk banyaknya air kelapa ini sesuaikan dengan kelembapan tepung yang kalian gunakan ya teman-teman. Kalau mau teksturnya itu sedikit akas ya bahasa Jawanya, maksudnya itu sedikit keras, itu bisa sedikit aja. Tapi kalau mau teksturnya itu lebih lembut, bisa sedikit ditambah ya teman-teman. Nah, kalau Mama Hasan seperti ini cukup. Untuk menurut aku itu nanti teksturnya sudah pas ya teman-teman. Jadi aku gunakan air kelapanya itu sekitar 180 ml sampai 200 ml ya teman-teman. Oke, lanjut kita siapkan cetakannya. Di sini aku pakai cetakan kue lumpur mini. Ini diameternya 6 cm ya teman-teman. Kemudian ini kita tambahkan margarin, kita oles tipis-tipis aja supaya nanti enggak lengket. Kemudian kita taruh, kita cetak untuk adonan kue wingko babatnya tadi ke dalam cetakan. Nah, kita gunakan apinya yang kecil saja ya teman-teman, karena nanti biar bisa matangnya itu sampai ke dalam dan juga matang sempurna gitu ya. Ini kita tuang semuanya, kita cetak semuanya sampai selesai.
Nah, kue yang satu ini dari dulu sampai sekarang masih populer ya teman-teman, karena ternyata bikinnya itu sangat mudah, cukup dicampur-campur aja kemudian dicetak gitu ya teman-teman. Nah, untuk membuat teksturnya itu lebih lembut lagi, kita bisa menambahkan cairan atau air kelapanya itu lebih banyak ya teman-teman. Jadi kalau mau lembut dan tidaknya itu tergantung dari cairan yang kita gunakan gitu ya. Nah, kemudian ini kalau mau ditambahkan dengan wijen ya teman-teman, ini opsional, bisa ditambahkan bisa juga tidak. Nah, supaya rasanya lebih enak lagi, jadi ini aku tambahkan wijen ya teman-teman. Nanti tampilannya juga lebih menarik lagi. Oke, ini kita tambahkan semuanya wijennya sampai selesai semuanya. Ini tetap gunakan api yang paling kecil ya teman-teman, supaya lebih matang lagi sampai ke dalam. Nah, kemudian nanti kalau di bagian sisinya itu sedikit menguning, ini bisa kita balik ya teman-teman, supaya nanti bisa matang di kedua sisinya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oh ya, ini sedikit kebesaran ya teman-teman, pokoknya pakai apinya yang paling kecil. Untuk bagian bawahnya kalau mau lebih merata apinya juga bisa dialasi dengan seng atau alas cetakan gitu ya teman-teman. Pokoknya supaya nanti matangnya lebih merata dan juga bisa cantik untuk hasilnya. Kita balik semuanya ya teman-teman. Nah, bikin kue wingko ini mudah, cuman terkadang untuk mencetaknya ini karena butuh waktu yang lama, terkadang kurang telaten gitu ya teman-teman. Tapi kalau kalian punya oven, ini juga bisa di oven gitu ya teman-teman, nanti bisa dipotong-potong, bisa juga di cetak seperti ini, hasilnya juga cantik banget. Pokoknya sesuaikan dengan selera kalian ya teman-teman untuk bentuknya. Kalau untuk tekstur dan juga rasanya, pokoknya resep ini sudah pas banget menurut aku ya teman-teman. Nah, setelah kedua sisinya ini sudah kuning merata, ini matang sempurna sampai ke dalam, ini bisa kita angkat ya teman-teman. Pokoknya gunakan apinya itu yang paling kecil supaya nanti tidak gosong dan juga bisa matang merata. Nah, ini kita angkat semuanya. Nih yang terakhir sedikit gosong ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, ini tetap empuk. Untuk teksturnya itu malah enak banget, garing di luar tapi lembut banget di dalam ya teman-teman. Pokoknya kalian wajib coba, pecinta kue wingko babat. Resep ini sangat recommended ya teman-teman. Terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton. Semoga video aku bermanfaat buat kalian, bisa menginspirasi dan juga berguna bagi kalian yang masih mau belajar bikin kue yang satu ini. Oke, untuk hasilnya ini lumayan banyak ya teman-teman. Satu resep ini menghasilkan sekitar 44 biji. Pokoknya ekonomis bahannya, tapi hasilnya enak banget, luar biasa ya teman-teman. Untuk teksturnya itu lembut banget, meskipun sudah dingin tetap empuk ya teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.